Di lobi Yayasan Harapan, lantai marmer memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Aluna, dalam seragam usang cleaning service, memegang pel, punggungnya membungkuk. Aroma disinfaktan bercampur parfum mewah menyengat. Tangan-tangannya yang kasar menyeka noda tak terlihat, sementara tawa renyah petinggi yayasan terdengar dari balik pintu berukir, sebuah ironi menyakitkan di balik fasad filantropi. Seorang direktur muda melintas, sepatu mengilapnya melewati genangan air pel. Ia tak sengaja menendang ember Aluna, memercikan air kotor. Aluna menunduk, gemetar meminta maaf, sementara tatapan meremehkan dan bisikan geli mengikuti langkah direktur itu. Hawa dingin merayap dari lantai marmer ke tulang Aluna, menusuk harga dirinya. Aluna bersembunyi di sudut pantry yang remang, makan nasi sisa di piring plastik. Di dinding tergantung foto pendiri yayasan, Pak Bram, menatap dengan senyum bijak. Aluna mengingat janji hampa tentang masa depan cerah bagi anak-anak seperti dirinya. Janji yang kini terasa seperti bisikan angin di telinganya, dingin dan tak berwujud. Sore itu, Aluna dipaksa membersihkan aula setelah acara gala, sementara staf lain telah pulang. Sebuah vas mahal pecah jatuh dari meja yang goyah. Petugas keamanan, dengan wajah sinis, langsung menudingnya lalai. Beban tuduhan tak berdasar itu menindih dadanya, membuat napasnya sesak dan mata Aluna terasa perih menahan air mata yang mendesak. Malam-malam Aluna adalah tumpukan kelelahan. Jari-jarinya bengkak, punggungnya nyeri. Ia sering terbangun dari mimpi buruk, dikejar bayangan-bayangan kemiskinan dan ketidakadilan. Kamar kontrakannya yang sempit terasa dingin, jauh dari kemewahan yayasan yang ia bersihkan setiap hari, menciptakan jurang kepedihan yang semakin dalam di hatinya. Saat membersihkan ruang arsip terlarang, Aluna tanpa sengaja melihat laporan keuangan ganjil di balik kaca lemari. Angka-angka membengkak, dana bantuan diselewengkan untuk kepentingan pribadi pengurus. Bau debu yang menyesakkan tak mampu menutupi aroma busuk korupsi, membuat perut Aluna mual dan hatinya bergejolak antara amarah dan ketakutan. Di balik tumpukan dokumen tua, Aluna menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, sebuah foto usang. Seorang wanita muda tersenyum mirip dengannya, berdampingan dengan Pak Bram muda. Di baliknya, tulisan tangan halus. Untuk anakku, Aluna. Jantungnya berdebar kencang, sebuah firasat aneh menusuk benangnya. Seorang pengurus senior menyadari Aluna terlalu sering berada di area terlarang. Dengan senyum manis yang dingin, ia memuji kerja Aluna, namun matanya menyiratkan ancaman terselubung. Hawa dingin mencekam merayap di punggung Aluna. Ia tahu sedang dalam bahaya, tapi tekadnya untuk mencari tahu semakin membara di tengah ketakutan. Aluna menemukan kunci aneh di saku mantel tua yang ia kenakan untuk membersihkan gudang. Kunci itu cocok dengan sebuah laci tersembunyi di meja kerja Pak Bram di ruang arsip. Sebuah gelombang adrenalin membanjiri dirinya. Di dalam laci, sebuah amplop tebal menunggu, berisi kebenaran yang akan mengubah segalanya. Amplop itu berisi surat wasiat asli Pak Bram dan sertifikat saham mayoritas yayasan atas nama Aluna. Ia adalah cucu sah pendiri yayasan, putri dari anak yang disembunyikan dan ditelantarkan. Kebenaran itu terasa seperti sambaran petir, mengubah air mata penderitaan menjadi bara api tekad yang membakar seluruh jiwanya. Dengan gemetar, Aluna mulai mengumpulkan bukti-bukti penyelewengan pengurus dan jati dirinya. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian. Setiap gerakannya adalah strategi. Ia mempelajari dokumen, memotret bukti, dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Senyapnya malam menjadi saksi bisu perjuangan dan keberanian Aluna yang perlahan tumbuh. Pengurus yayasan merasakan ada yang tidak beres. Beberapa dokumen penting menghilang, ada yang mulai mencium bau busuk.
Aura ketegangan menyelimuti yayasan. Mereka mulai mencari kambing hitam, tetapi mata Aluna kini memancarkan api, bukan lagi ketakutan. Ia tahu mereka terpojok, dan kemarahannya menunggu waktu untuk meledak. Aluna berdiri di depan cermin kecil kamarnya, seragam cleaning service masih melekat di tubuhnya. Namun, kali ini ada perbedaan. Tatapannya tegas, bibirnya terkatup rapat, memancarkan tekad membara. Pagi itu, ia tak lagi sekadar membersihkan kotoran fisik, melainkan bersiap membersihkan noda busuk yang menggerogoti inti yayasan. Di sidang Dewan Direksi yang tegang, Aluna muncul. Bukan lagi dalam seragam kotor, melainkan gaun sederhana namun berkelas, membawa setumpuk dokumen. Sorot matanya menuntut. Ia dengan tenang membeberkan bukti-bukti korupsi dan wasiat asli. Aula hening, sebelum bisikan tak percaya berubah menjadi seruan kemarahan publik. Para pengurus pucat pasi, tak berdaya di hadapan kebenaran yang kini menggema nyaring. Aluna kini duduk di kursi ketua dewan, memandang foto Pak Bram. Senyumnya samar, menyimpan jejak luka, namun juga kemenangan. Lantai marmer tetap memantulkan cahaya, tapi kini terasa berbeda. Bukan lagi kemewahan yang menindas, melainkan panggung bagi keadilan yang kembali ditegakkan. Sebuah angin lembut berhembus, seolah bisikan bangga dari masa lalu, mengukir senyum abadi di wajahnya.